Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semoga semuanya masih sehat. Dan kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 10 MIPA. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan pertidaksamaan eksponensial. Nah, untuk pembahasan hari ini, Wika harapkan kalian dapat menerima dan memahami serta memperhatikan pembahasannya dengan baik. Simak pembahasan berikut. Jadi definisi pertidaksamaan eksponensial merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat, tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan yang sering dipakai meliputi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan eksponensial, kita menggunakan sifat-sifat eksponen, ketentuan pada persamaan eksponensial maupun tinjauan pada grafik fungsi eksponensial. Dari pedoman dasar tersebut, dalam menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial, maka kita harus memperhatikan sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial. Sifat yang pertama, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka untuk A lebih dari 1, penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Jadi tanda pertidaksamaannya tetap. Tetapi jika A terletak antara 0 sampai 1, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari gx. Tanda pertidaksamaan berubah. Nah, hal ini juga berlaku untuk tanda kurang dari. Untuk sifat yang kedua, misalkan jika ada A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka untuk A lebih dari 1, penyelesaiannya adalah fx lebih dari sama dengan gx. Artinya tanda pertidaksamaan tetap. Untuk A di antara 0 sampai 1, maka fx kurang dari sama dengan gx. Artinya tanda pertidaksamaannya berubah. Hal ini juga berlaku untuk tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x ditambah 3 lebih dari 8 pangkat x dikurang 5. Simak pembahasan berikut. Pembahasannya kita simak baik-baik. Nah, kita lihat bilangan pokoknya atau A. A di sini yang dimaksud dari slide sebelumnya adalah bilangan pokok atau basisnya. Nah, karena ada 2 dan 8, maka A lebih dari 1, maka nanti tandanya akan tetap. Nah, untuk yang di ruas sebelah kiri 2 bilangan pokoknya, sedangkan bilangan pokok di ruas sebelah kanan adalah 8, maka kita harus menyamakan bilangan pokoknya sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 2x plus 3 lebih dari 8, kita rubah 2 pangkat 3 pangkat x dikurangi 5, sehingga kita dapat menyelesaikannya 2 pangkat 2x ditambah 3 lebih dari 2 pangkat 3x dikurang 15, hasil perkaliannya. Maka penyelesaiannya 2 bisa dicoret sehingga 2x ditambah 3 lebih dari 3x dikurang 15. Dipindah satu ruas semua yang sejenis. 2x dikurangi 3x lebih dari min 15, min 3 pindah ruas. Nah, hasil akhirnya min x lebih dari min 18, sehingga
Kita ingat pertidaksamaan di kelas 7 dulu penyelesaiannya. Jika ada dibagi min, maka tanda berubah X kurang dari 18. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 18 dan X anggota bilangan real. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/3 pangkat X kurang dari sama dengan 1/9 pangkat 2. Nah, ini berbeda dengan contoh soal pertama. Mari simak pembahasannya. Nah, dari soal 1/3 pangkat X kurang dari sama dengan 1/9 pangkat 2, kita samakan basisnya atau bilangan pokoknya karena tidak sama, sehingga 1/3 pangkat X kurang dari sama dengan 1/9 kita ubah jadi 1/3 pangkat 2. Karena pangkat 2 lagi maka kita pangkat 2 lagi, sehingga bentuknya 1/3 pangkat X kurang dari sama dengan 1/3 pangkat 2 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 1/3 pangkat X kurang dari sama dengan 1/3 pangkat 4. Ingat, basisnya adalah 1/3, sudah sama. Nah, 1/3 ternyata terletak antara 0 sampai 1. Maka tanda pertidaksamaannya berubah. Sehingga hasilnya atau penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 4. Kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 4 dan X elemen bilangan real. Contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari setengah pangkat X kuadrat kurang dari sama dengan setengah pangkat 3X min 2. Mari simak pembahasannya. Jadi setengah pangkat X kuadrat kurang dari sama dengan setengah pangkat 3X min 2. Nah, karena bilangan pokoknya atau basisnya antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Sehingga bisa dikerjakan sama dengan X kuadrat lebih dari sama dengan 3X min 2. Kita pindah satu ruas semua sehingga X kuadrat min 3X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kita buat pembuat nolnya dengan cara difaktorkan, yaitu X min 2 kali X min 1. Kita sama dengankan 0 dulu untuk pembuat nolnya, yaitu X min 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2 atau X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, karena ada dua nilai X, kita buat garis bilangan seperti kelas 7 waktu pembahasan pertidaksamaan linier. Kita buat garis bilangan. 1 berada di sebelah kiri, sedangkan 2 berada di sebelah kanan karena 1 nilainya lebih kecil dari 2. Kemudian kita beri bulatan penuh di atas 1 dan 2. Kenapa? Karena pertidaksamaannya terdapat sama dengannya, yaitu tanda pertidaksamaannya ada kurang dari sama dengan. Nah, kemudian berubah jadi lebih dari sama dengan. Kemudian kita substitusikan nilai yang kurang dari 1 di antara 1 sampai 2 dan lebih dari 2. Kita ambil yang paling mudah, yaitu kurang dari 1, kita misalkan 0. 0 kita substitusikan ke X kuadrat dikurangi 3X plus 2. Jadi 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2, ternyata jawabannya adalah plus 2, sehingga yang berada di sebelah kiri 1 itu plus. Nah, kita cari lagi bilangan antara 1 sampai 2. Kita substitusikan ke X kuadrat min 3X plus 2. Ternyata hasilnya min. Kemudian kita misalkan lagi bilangan yang di sebelah kanan 2. Kita substitusikan ke
X kuadrat min 3X plus 2 hasilnya adalah plus. Karena yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0, maka kita arsir yang bilangan positif, yaitu yang berada di sebelah kiri 1 dan berada di sebelah kanan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 2 dengan X anggota bilangan real. Contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5 lebih dari 3 pangkat 2X min 11. Pembahasannya, karena bilangan pokoknya atau basisnya 3, maka lebih dari 1, sehingga tanda pertidaksamaan akan tetap. Sehingga 3 pangkat X kuadrat dikurangi 3X min 5 lebih dari 3 pangkat 2X min 11, dicoret 3-nya, dikerjakan. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5 lebih dari 2X min 11. Kita pindah satu ruas semua, sehingga X kuadrat min 3X min 2X min 5 plus 11 lebih dari 0. Hasil sederhananya, X kuadrat dikurangi 5X plus 6 lebih dari 0. Kita cari pembuat nolnya dengan cara difaktorkan, yaitu X min 2 dikali X min 3. Jadi X min 2 kita sama dengankan 0 dulu. X sama dengan 2 atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Jadi ada dua nilai X, kita buat bantuan garis bilangan untuk menentukan interval himpunan penyelesaiannya. Mari lihat garis bilangannya. Jadi kita buat garis bilangan, 2 berada di sebelah kiri 3, sedangkan 3 berada di sebelah kanan 2. Nah, kita buat bulatan yang tidak penuh atau lubang dalamnya. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, yaitu di situ ada tanda pertidaksamaan lebih dari. Kemudian kita menentukan nilai positif dan negatif karena akan mencari batasan yang akan dibuat himpunan penyelesaian atau intervalnya. Yang paling mudah kita misalkan 0. Nah, 0 itu berada di mana? Ternyata 0 berada di sebelah kiri 2, sehingga nanti hasil dari substitusi 0 ke X kuadrat min 5X plus 6 itu nanti hasilnya ditaruh di sebelah kiri 2. Kita substitusikan, yaitu 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 6, hasilnya adalah positif 6. Maka nilai yang berada di sebelah kiri 2 plus, yang paling mudah otomatis antara 2 sampai 3 min, kemudian lebih dari 3 atau 3 ke kanan adalah plus. Jadi paling mudah adalah sudah ketemu 1, otomatis sebelah-sebelahnya adalah berlawanan, sehingga plus min plus. Karena yang diminta adalah lebih dari, maka kita cari yang diarsir adalah yang plus, yaitu ternyata di sebelah kiri 2 dan di sebelah kanan 2, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 2 atau X lebih dari 3 dengan X anggota bilangan real. Sekian penjelasan terkait dengan pertidaksamaan eksponen. Contoh soalnya juga sudah diberikan, jadi saya harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Matematika itu mudah. Bagaimana kuncinya agar kalian bisa matematika? Yang pertama, kamu harus paham rumusnya. Ingat, hafal sama paham itu beda. Yang kedua, harus banyak berlatih soal. Gunanya apa sih? Latihan soal ternyata sangat penting, yaitu untuk menganalisis atau mengasah analisis berpikir kamu. Semakin banyak jenis dan tipe soal yang kamu kerjakan, tanpa sadar kemampuanmu dalam mengerjakan soal juga ikut meningkat. Jadi kamu bisa bergabung dengan teman, diskusi dalam forum, tanya ke Bapak Ibu guru, atau bisa browsing dari internet.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.